Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita lanjut lagi ke penjumlahan pecahan bagian yang kedua. Lanjutkan materi yang kemarin. Simak videonya baik-baik agar kalian lebih paham mengenai video yang akan Bu Desi tampilkan. Persen. Hari ini materinya persen. Persen itu adalah bilangan per 100. Berarti kan ketika bilangan ini 8% itu sama dengan 8 per 100. Persen itu sama dengan per 100. 25% sama dengan 25 per 100. 77% sama dengan 77 per 100. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi pembaginya itu adalah 100. Sekarang kalau 3 per 100 itu sama dibalik sama dengan 3%. 56 per 100 sama dengan itu 56%. 95 per 100 itu sama dengan 95%. Penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Contoh di sini adalah 2 per 5 ditambah 30%. Kita harus ubah dulu persennya menjadi pecahan biasa. Jadi kita tulis 2 per 5 ditambah persen. Tadi ingat persen itu per 100, berarti 30 per 100. Setelah ini kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya. Sebelum menyamakan penyebut dengan KPK, coba bagi antara angka penyebut besar dengan yang kecil. Kalau bisa dibagi, berarti angka penyebut yang dipakai adalah yang besar. 100 dibagi 5 bisa enggak? 100 bagi 5 bisa. Karena bisa, berarti kita pakai penyebut yang angka yang lebih besar. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 100. Per 100, setelah itu baru kita hitung. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 hasilnya ini dikalikan dengan 2. 20 dikali 2 sama dengan 40. 40 kita tulis di sini. Selanjutnya 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 30 sama dengan 30. Hasilnya ditulis di sini. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Berarti 40 ditambah 30, 70 per 100. Penyebutnya tidak usah ditambahkan, penyebutnya tetap. Nah, untuk pecahan ini bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Angka pembaginya harus sama. Kita bagi 10 semua ya. 70 bagi 10, 7. 100 dibagi 10, 10. Jadi hasilnya ini bisa disederhanakan menjadi 7 per 10. Atau kita bisa menyorek nolnya yang belakang. 0 dicorek. Jika atas dicorek, bawah pun dicorek. Jadi tinggal 7 per 10. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh di sini adalah 32 per 5. 32 per 5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3 sama dengan 15. Setelah itu hasil 15 ini ditambahkan 2. Tambahnya atasnya 15 tambah 2 sama dengan 17. Ingat ya, 5 kali 3 sama dengan 15, terus ditambahkan 2. Berarti 17. Terus kita tulis 17. Untuk penyebutnya sama, masih menggunakan penyebut pecahan campuran, berarti 5. Berarti 17 per 5. Penyebutnya tidak usah diubah. 32 per 5 diubah sama dengan jadi 17 per 5. Sekarang penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Contoh di sini 2, 3 per 4 ditambah 5%. Pecahan campuran dan persennya ini harus dijadikan menjadi pecahan biasa dulu. Kita ubah dulu ya.
Pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11 per 4. Ditambah 5%. Ingat, persen itu sama dengan per 100. Berarti 5% itu adalah 5 per 100. Kita samakan dulu penyebutnya. Menjadi 100. Karena 100 bisa dibagi dengan 4. Jadi penyebutnya diambil penyebut yang paling besar. Ambil 100. 100 dibagi. Sekarang kita hitung dulu ya, satu persatu ya. Kita hitung dulu. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 11 sama dengan 275. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Setelah penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 275 ditambah 5 sama dengan 280. Per penyebutnya itu 100. Jadi 280 per 100. Kita sederhanakan, bisa disederhanakan. Kita coret nolnya yang paling belakang. Jadi 28 per 10. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Bisa dibagi dengan 2. 28 bagi 2 berapa? 14. 10 dibagi 2 ini salah ya nulisnya. 10 bagi 2 itu 5. Jadi 14 per 5 seharusnya. 14 per 5. Bisa diubah menjadi campuran. Sekarang pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan suatu pecahan dengan penyebut 10 per 10-an, 100 atau per 100-an, dan 1000 atau per 1000-an, dan seterusnya. Jika per 10-an berarti satu angka di belakang koma. Contoh di sini adalah 0,3. Ada satu angka setelah koma, itu per 10-an. Ini bisa diubah menjadi pecahan. Berarti 3 per 10. Karena per 10-an jadi pernya 10. Sekarang per 100-an ada dua angka di belakang koma. Contoh di sini 0,57. Berarti per 100. Pernya per 100 berarti 57 per 100. Sekarang per 1000-an ada 3 angka di belakang koma. Contoh di sini 0,375. Berarti pernya ini per 1000. 375 per 1000. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang penjumlahan pecahan desimal. Contoh di sini adalah 0,37 ditambah 0,5. Dalam menjumlahkan pecahan desimal kita harus sejajarkan antara koma dan komanya, disejajarkan. Kita susun. Ingat, koma itu harus sejajar. Dalam pecahan desimal koma harus urut, harus lurus. Lihat, koma ini harus lurus. Koma harus lurus. Setelah lurus sudah sejajar, kita baru jumlahkan. Sama seperti menjumlahkan dalam penjumlahan biasanya. Lalu kita hitung. 7 turun, 3 ditambah 5 8. 0 turun. Komanya sejajar, jadi 0,87. 0,87. Selanjutnya, contoh yang kedua, 0,55 ditambah 0,642. Kita juga harus susun. Dengan komanya harus lurus. Koma, ingat, koma harus lurus. Terus tinggal kita hitung. 2 turun, 5 ditambah 4, 9. 5 tambah 6, 11. Berarti ditulis 1, nyimpen 1. Satunya ditulis di sini. Koma harus lurus, kasih koma. Materi yang selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan biasa dan desimal. 0,2, contoh di sini 0,2 ditambah 3 per 5. Ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat, ada satu angka di belakang koma, berarti pernya adalah per 10. Berarti 2 per 10. 2 per 10 ditambah dengan 3 per 5. Setelah itu kita samakan penyebutnya.
Ingat 5 kan bisa 10 bisa dibagi 5, berarti kita gunakan penyebut yang terbesar yaitu 10. Sekarang kita hitung 10 dibagi 10, 1 dikali 2 sama dengan 2. 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Berarti tulis di sini. Setelah itu kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 6 sama dengan 8 per 10. Ini bisa disederhanakan, dibagi 2 semua. Jika atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2 per 5. Jadi 4 per 5. Hasilnya berarti 4 per 5. Pembaginya harus sama ya, yang atas dan yang bawah harus sama. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan pecahan campuran dan desimal. Contoh di sini 21 per 5 ditambah 0,4. Ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan campuran dan desimal ini harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ini 21 per 5 diubah dulu. 5 dikali 2, 10 ditambah 1, 11 per 5. Ada terus ditambah 0,4. Ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Berarti 4 per 10. Setelah itu, kita samakan penyebutnya. Jika penyebutnya bisa saling dibagi, itu diambil penyebut yang terbesar. 10 bagi 5, 2. 2 kali 11, 2 kali 11 berapa? 22. 10 bagi 10, 1. 1 kali 4, 4. Kita tambahkan pembilangnya. 22 ditambah 4, 26 per 10. Kita sederhanakan. Jika atas bagi 2, bawah juga harus dibagi 2. 26 bagi 2, 13. 10 dibagi 2, 5. Jadi hasilnya 13 per 5. Ini juga bisa dibuat pecahan campuran. 13 dibagi 5 yang paling mendekati 2. 2 kali 5 kan 10, berarti sisanya 3. Pernya penyebutnya tetap 5, jadi 2, 3 per 5. Selanjutnya mengubah persen ke desimal. Contoh di sini ada 4%. 4% sama dengan per 100, jadi 4 per 100. Jika diubah menjadi pecahan desimal, itu menjadi 0,04. Sekarang 25%. Jadi persen itu kan per 100, berarti 25 per 100. Jika diubah ke desimal, jadi 0,25. Sekarang 89%. 89 per 100 jika dijadikan desimal itu sama dengan 0,89. Jadi desimal itu dibagi, diprogabet sama dengan diprogabet juga. Misalnya di sini 85 per 100 itu sama dengan 85 dibagi 100, itu 0,89. Selanjutnya penjumlahan persen dengan desimal. 0,15 ditambah 21%. Kita ubah dulu persen ini menjadi pecahan, menjadi desimal. Persen menjadi desimal. 20% jika diubah menjadi 0,21. Jadi 0,15 ditambah 0,21. Kita susun, kita samakan. Ingat ya, koma harus lurus. Setelah itu baru kita hitung, jumlahkan. 5 ditambah 1, 6. 1 ditambah 2, 3. Koma, terus 0 turun, jadi 0,36. Ingat, koma harus lurus. Kita tulis hasilnya. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup atau WA pribadi Bu Desi. Salam anak cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.